Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para alimul ulama, para kiai, utamanya guru kita semuanya, Romo Kiai Mudrik Abdullah Tusedar dan pengasuh Pondok Pesantren Qasim Al-Hadi, guru kita semuanya Romo Kiai Hafidhi dan segenap keluarga besar beliau, semua ustadz, ustadzah, sedaya para Romo Kiai ingkang rawuh. Alhamdulillah kita semuanya Allah Ta'ala izinkan berjumpa di pertemuan yang barokah. Tadi sudah ada pembacaan maulid Nabi barokah, akad nikahnya juga barokah. Semoga semua yang mau nyusul segera nyusul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ternyata yang ikut amin ada juga yang sudah nikah ternyata. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah selama acara-acara haflah ini mungkin nanti tema ngajinya mungkin tematik rian, jadi ya sesuai dengan haflahnya. Jadi ngaji kita Bersyatul Mu'awana nanti kita lanjut lagi di bulan Syawal insya Allah. Manusia itu agar jadi orang yang benar, agar jadi orang yang benar, agar jadi orang yang soleh, agar jadi orang yang utamanya siapapun yang pengen jadi seorang ulama, pengen jadi seorang pendakwah, setidaknya dia harus punya dua hal. Yang pertama, ini dua hal ini kata-katanya mirip cuma beda huruf. Yang pertama zakat, yang kedua zakat. Jadi orang kalau pengen jadi ulama, kan pondok pesantren insyaallah semoga rata-rata calon ulama semuanya. Walaupun jadi ulama itu tidak harus jadi kiai. Di Mesir itu ada dokter bedah tapi ulama. Waktu di rumah sakit yang bedah pasien. Tapi waktunya ngajar ya tetap ngajar. Ada juga ulama-ulama itu macam-macam. Ada al-qafal, ahli tukang benerin kunci. Tukang kunci jadi ulama ada. Ada bisnismen, jadi seorang ulama ada. Ada seorang pemimpin, jadi seorang ulama ada. Di zaman Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu ta'ala anhu, itu sultannya namanya Sultan Abdullah Rashid. Sultan Abdullah Rashid itu hafal Sahih Bukhari. Hafal Sahih Bukhari itu sultannya loh ya. Ini bukan ulamanya. Rajanya tuh hafal Sahih Bukhari. Tiap malam tahajudnya 300 rakaat. Itu beliau sampai mengatakan di daerah yang saya pimpin tidak mungkin ada kasus kemalingan, pencopetan, orang miskin minta di jalan tuh gak pernah ada. Tidak ada kasus kriminal sama sekali. Kenapa? Pemimpinnya soleh. Syekh Abdullah Rashid itu jadi pemimpin di daerah Tarim dan sekitarnya ketika yang jadi masa hidup Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Leluhurnya mayoritas para habaib. Itu imamnya, pemimpinnya Syekh Abdullah Rashid. Jadi seorang ulama itu tidak mesti jadi kiai, tidak mesti harus punya pondok, tidak mesti harus ceramah ke sana kemari. Jenengan ini yang santri-santri ada yang mau jadi dokter, bisa jadi dokter tapi juga ulama.
Bisa jadi insinyur tapi juga ulama, bisa jadi pengacara tapi juga seorang bisa jadi wali kota tapi juga seorang ulama. Jadi tetap jadi ulama itu orang yang berilmu, gak mesti harus menjadi seorang yang profesinya mubalek atau khotib Jumat atau apapun juga. Jadi ulama itu tujuannya bukan biar dikenal manusia, enggak. Tujuannya jadi ulama itu biar dapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Dan orang yang beriman serta berilmu dilebihkan beberapa derajat dibandingkan orang yang hanya beriman. Lebihnya berapa? Lebihnya kata Abdullah bin Abbas terpaut 500 derajat, per derajatnya perjalanan 700 tahun. Bedanya antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu tapi beriman. Kalau kepingin jadi ulama perangkatnya dua. Ulama yang soleh, zakat sama zakat. Zakaun itu artinya kecerdasan. Zakaun itu artinya kebersihan hati. Zakat. Habib, gimana caranya biar jadi orang yang cerdas? Jadi maaf, tidak ada orang terlahir cerdas, tidak ada orang terlahir bodoh. Cerdas itu bisa diperoleh siapapun juga. Kita ini sama Allah Ta'ala dikasih akal normal. Tinggal permasalahannya akalnya dipakai apa enggak. Banyak orang itu tidak senang pakai akal. Banyak orang itu tidak senang pakai akal. Kira-kira kalau baca WA pakai akal apa enggak? Enggak, cocok kok. Akalnya tuh enggak mikir. Tapi kalau ngaji kitab kuning, akalnya mikir enggak? Mikir. Nah, kira-kira kita lebih senang baca kitab kuning atau baca isinya WhatsApp? WA. Nah, kalau baca kitab kuning itu pakai akal mikir. Kenapa? Karena orang tuh kalau baca kitab kuning, dia mikir harokat yang ini, mikir maknanya, matanya juga lihat harokat ini. Jadi bacanya di sini, matanya udah mikir di sini, lihat ini terus. Makanya kata orang-orang yang pernah meneliti, merajin membaca kitab kuning itu bisa meningkatkan EQ. Bisa meningkatkan kecerdasan. Lalu rajin baca kitab kuning. Lalu santri-santri Masya Allah sudah belajar ada di pondok pesantren. Kemudian setelah itu juga ngapalkan Quran, ngaji kitab kuning. Semoga semuanya insya Allah dapat ilmu yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi perangkat pertama biar di ulama itu zakaun, kecerdasan. Gimana biar cerdas? Pakai akalnya untuk rajin belajar. Tahu enggak Imam Ibn Hajar? Imam Ibn Hajar itu dijuluki Ibn Hajar, kenapa? Karena beliau itu pernah ketika sudah putus asa belajar, lihat ada batu ketetesan air sampai terkikis. Nah, kalau batu bisa dikikis oleh air, otakku pasti juga bisa terkikis oleh ilmu. Akhirnya belajar lagi sampai menjadi seorang ulama. Nggak ada. Orang mau jadi ulama terus tidak pernah berkorban, nggak ada ceritanya. Ya harus berkorban, kehilangan masa mainnya, kehilangan kumpul sama teman-temannya, tapi ngaji, baca kitab, ngaji terus, insya Allah nanti jadi ulama yang ilmunya manfaat dunia akhir. Dulu ada salah seorang ulama, saya lupa, namanya Al-Qasim. Sama kayak nama pondok itu, subhanallah. Nama ulamanya Al-Qasim enggak salah. Al-Qasim ini lahir dalam bentuk yang maaf,
secara zahir tidak menarik. Wajahnya kelihatan, jadi kepalanya kecil, tapi pundaknya ini gede, bongkok gitu loh. Bongkok. Ibunya lihat kesian sama anaknya kan? Ibunya bilang begini, "Nah, kamu ini terlahir dengan bentuk tubuh yang bisa menjadi bahan tertawaan orang lain. Kowe iki mung dienggo buli-bulian tok kowe iki. Awakmu ki wis nek wong nyawang wis pokoke kudu ngenyek tok iki." Cara Jawane nggih ngoten niku. Ini pokoknya ini tidak menarik, ini cuma bahan ejekan aja. Kalau kamu pengen jadi orang yang terhormat, kamu harus punya ilmu agama. Karena Qasim ini belajar sampai jadi seorang ulama, sampai diangkat menjadi seorang qadhi. Ketika beliau jadi orang teralim di kotanya, beliau itu setiap duduk mau ngajar atau mau menyampaikan fatwa, itu semua di depannya tidak ada yang berani bicara, semuanya dingkeluk, semuanya merasa takdim karena kewibawaan ilmu. Akhirnya dihormati apa dihina? Dihormati, barokahnya ilmu. Zakat kecerdasan. Ada juga zakat kebersihan hati. Dari mana dapatnya kebersihan hati? Dari belajar. Baik belajar lihat guru yang soleh. Belajar lihat guru yang soleh. Gurunya soleh, gurunya kelihatan akhlaknya bagus. Murid belajar, nanti dapat kejernihan hati gurunya. Gurunya hati-hati. Tidak mau ngambil uang-uang yang sifatnya syubhat, tidak mau. Kalau bersikap hati-hati, tidak mau salaman sama santriwati. Sekarang banyak guru-guru, ustadz salaman sama santriwati. Alasannya tidak syahwat, anaknya 7 Pak. Kalau orang tidak punya syahwat, tidak punya anak 7 Pak. Tiru akhlaknya orang dulu itu nggak boleh. Yang namanya ustadz ya laki, cuma ngajar laki. Interaksinya mayoritas hanya ke yang laki, yang dididik yang laki. Kalau ngajar perempuan ya hanya sekedarnya saja. Tapi nek wis ketemu salaman gablok-gablokan wis ora ustadz. Itu karena zakat lihat gurunya, akhirnya zakaun wa zakaun. Kalau sudah dapat seperti itu, lahirlah ulama-ulama yang soleh. Imam Syafi'i, lahirlah Imam Malik, lahirlah orang-orang yang istimewa, Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, lahirlah ulama-ulama yang hebat, Imamun Nawawi. Jadi ulama-ulama hebat. Kenapa? Zakaun wa zakaun. Dulu pernah Harun ar-Rasyid nawarkan ke Imam Malik, "Imam Malik, saya akan menjadikan seluruh kaum muslimin harus berkiblat kepada kitab hadismu Al-Muwatta." Kata Imam Malik, "Maaf, tidak mungkin bisa. Harusnya umpama kamu nih jadi rujukan orang Islam seluruh dunia, kan harusnya seneng ya." Imam Malik punya kejadian, tidak bisa. Sahabat Nabi itu ada banyak, riwayat hadis macam-macam, pemahaman agama macam-macam. Tidak bisa kalau kamu hanya jadikan mereka berkiblat hanya kepada saya. Enggak mau saya. Imam Malik bukan cuma cerdas, tapi juga jernih hatinya. Di Madinah tidak pernah mau keluar pakai sandal. Kenapa? Saya malu menginjak tanah dengan sandal itu pernah diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Bang Hajat keluar dari kota Madinah, keluar kota, luar hajat, tidak pantas buang hajat di kota Madinah. Jenengan jangan niru, umrah jenengan keluar kota mumet dulu. Ini makamnya Imam Malik, bukan makamnya kita ini. Itu namanya zakat kejernihan hati. Itu. Ulama itu gitu, zakaun wa zakaun. Ada ulama-ulama yang cuma dapat zakat, tapi gak dapat zakat, akhirnya menyesatkan.
Nabi itu sudah pernah menyampaikan, Nabi itu sering berdoa minta perlindungan dari fitnahnya Dajjal. Berarti Dajjal kan ngeri, gitu apa enggak? Tapi Nabi mengatakan ada yang lebih aku khawatirkan dibandingkan Dajjal. Siapa? Ulama ulama yang buruk. Potongan ulama dalil bisa, tapi ajakannya ajakan keburukan. Na'udzubillah min, itu lebih dikhawatirkan sama Kanjeng Nabi dibandingkan Dajjal. Itu kenapa? Ulama usul itu kenapa? Karena hanya ada zakaun, tapi enggak ada zakaun. Cuma pinter tapi enggak punya kejernihan hati. Lalu ada imamnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu aliran sesat. Nah, namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu orang pinternya luar biasa. Dia punya kekurangan tidak bisa ngucap huruf ra. Tidak bisa ngucap huruf ra. Tapi pinter, terkenal pinter. Terkenal pinter. Pernah dia itu dijebak sama teman-temannya. Ada perkumpulan banyak orang gitu, dijebak mendadak suruh pidato. Kenapa? Biar kalau dia ngomong ternyata tidak fasih, nggak ngucap huruf ra, biar dia dihina sama orang banyak. Temennya gue udah ngerjain. Jadi tengah-tengah beliau duduk gitu ada acara dipanggil mendadak suruh ceramah. Coba jenengan kalau disuruh mendadak ceramah bingung apa enggak? Datang sholat Jumat sampai di sana khotibnya enggak ada karena jenengan katanya macake paling santri dhewe. Kupluk yo putih, klambi yo putih, mesti delok yo rada bagus. Wah ini Masya Allah ini dari Pondok Pesantren Qasim Al-Hadi. Wes ayo langsung maju jadi khotib. Tidak bisa kalau jenengan tidak khotib bubar jamaahnya. Langsung jadi khotib Jumat. Grogi apa enggak? Bingung apa enggak? Bingung. Terus jadi khotib Jumat. Terus naskah, tidak pakai naskah, mumet toh? Ini Wasil bin Atha mendadak ditembak di tempat dan langsung ceramah tidak ngucap huruf ra sama sekali. Setiap ada kata yang pakai huruf ra seperti rahmatun itu diganti dengan kata lain yang tidak pakai huruf ra. Seketika itu juga ceramah. Sampai diabadikan dalam sejarah. Apakah selamat dia? Enggak. Dia punya guru namanya Hasan Al-Basri. Ketika datang kematiannya Hasan Al-Basri, dia merasa lebih pintar dari gurunya. Akhirnya dia tidak mau ikut gurunya. Dia buat pengajian sendiri. Ilmu agama yang dia dapat bukan bersumber dari gurunya, dari otak-atik akali diri. Makanya akhirnya ada aliran sesat Mu'tazilah. Dari siapa? Ulama yang cuma punya kecerdasan tapi tidak punya kebeningan hati. Ada ulama tahu nih, baca hadis keutamaan anak cucu Nabi tahu, tapi tidak berani menyampaikan. Kenapa? Khawatir saingan. Masya Allah, na'udzubillah min. Lihat ini keutamaannya sholat berjamaah, tapi tidak pernah sholat berjamaah. Hati-hati. Makanya insya Allah jenengan ngaji di sumber yang tepat insya Allah. Pondok Qasim Al-Hadi itu sumber yang tepat insya Allah. Di sini jadi anak yang cerdas, tapi juga jadi anak yang bening hatinya. Diajari, kata Nabi itu orang suruh ngajari ke anak-anak itu 3 hal. Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, dan baca Quran. Semuanya ada di sini. Adibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anakmu untuk ngerti 3 perkara. Hubbi nabiyikum wa ali baiti wa qiraatul Quran. Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, dan membaca Quran. Di pondok ini diajarkan semuanya. Saya tuh sering ganggu Ustadz Hafidhi. Datang siang istirahat sampai malam. Dan datang malam istirahat sampai pagi. Masya Allah, santri itu kadang-kadang nanti pada maghrib baca burda. Gitu apa gitu? Diajari cinta Nabi,
cinta keluarga Nabi, dan diajari menjadi ahli Quran. Sesuai sudahan pondok ini dengan kurikulumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan ini jadi pondok yang berkah dan santri-santri jadi santri yang zaka wa zaka, insyaallah ya. Zaki wa zaki, yang cerdas, ngerti hadis. Insyaallah santri pondok Qasimul Hadi bukan hanya jadi ulama kelas nasional, jadi ulama kelas internasional. Seorang muhaddis dari lulusan alumni pondok Qasim Al-Hadi, muhaddis kelas internasional, punya sanad ke Imam Bukhari, sanad ke Imam Muslim. Masya Allah, tapi bukan cuma cerdas, orangnya salehnya luar biasa. Amin Allahumma amin. Insyaallah semua pondok-pondok yang lainnya, pondok-pondok Darut Taqwa dan semua pondok-pondok yang lainnya, pondoknya teman-teman para kiai yang ada di sini, semoga semua santri jadi santri-santri yang saleh insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan membawa kemanfaatan yang banyak untuk kita semuanya. Wallaahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فراهي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلتي وتقبل جميع سنتي وسامحني بما مضى وما ياتي واكتبني بديوان سادتي واسلك بي سبيل النجاة في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع برضا راهب برضا مستثمر لقضاء فاقم من أولياء واسلك بي سبيل الهدى والأخني بأشفياء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اكترفنا وأننا أسرفنا لا لظى أشربنا فطب علينا طبا تغسل لكل حبا واستر لنا العورات وآمن رعاتي واغفر لوالدنا ربي ومولدنا والآل والإخوان وسائر الخلن وكل ذي محبة أو جيرة أو صبا والمسلمين الأجمع. آمين ربي اسمع فضلا وكرمنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نحظى بكل سولي صلاة وسلام ربي عليه أتى الحبيب وآله وصحبه عدة تنصيص به والحمد لله بالبدء والتنهيد. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم